Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semuanya. Halo Sobat Prestasi, perkenalkan saya Elsa Sulistiawati dari Balai Pengembangan Talenta Indonesia yang akan memandu sosialisasi Olimpiade Sains Nasional tingkat Kabupaten Kota, jenjang SMA, MA sederajat untuk bidang matematika tahun 2024. Senang sekali rasanya saya dapat menyapa sobat prestasi semuanya dari seluruh Indonesia pada acara sosialisasi OSN tingkat kabupaten kota ini. Bagaimana kabarnya nih sobat prestasi? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Sobat prestasi, sebagai informasi bahwa di tahun 2023 pendaftar OSN sebanyak 255.700 peserta dan untuk bidang matematika sebanyak 32.622 peserta. Semoga tahun ini giliran kamu ya yang menjadi bagian dari OSN bidang matematika ini. Dan saatnya Sobat Prestasi mempersiapkan diri dan mempersiapkan strategi untuk dapat menjadi peserta dan memperoleh medali Olimpiade Sains Nasional tahun 2024. Dalam sosialisasi OSNK ini, Sobat Prestasi dapat menyimak dan kalau perlu, silahkan mencatat apa yang harus dilakukan dan dipersiapkan agar Sobat Prestasi dapat menjadi bagian dari OSN bidang matematika. Nah, Sobat Prestasi, saat ini saya sudah bersama narasumber kita, yaitu yang pertama, Bapak Aleams Bara. Selamat malam, Pak. Apa kabarnya? Selamat malam. Sehat-sehat ya, Pak ya? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya Bapak Fajar. Halo Pak Fajar, gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah. Sehat Pak ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Amin. Baik, langsung saja sobat prestasi. Mari kita menjelaskan tentang materi yang akan disampaikan oleh Pak Fajar dan Pak Fajar. Kami persilakan Pak. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu Moderator. Jadi nanti presentasinya akan dibagi menjadi dua bagian. Pertama, saya akan menjelaskan hal-hal yang inti tentang OSK bidang matematika. Kemudian nanti juga saya sedikit membahas hal yang teknis tentang sistem. Tapi nanti di bagian kedua kita juga akan dipandu oleh Pak Fajar secara live, secara langsung bagaimana menavigasi website tempat berlangsungnya OSK Matematika 2024 ini. Baik, saya mulai. Jadi yang pertama adalah cakupan materi. Untuk bidang matematika, standar sesuai dengan standar yang ada di International Mathematical Olympiad, kita punya 4 subbidang yang utama, yang terdiri dari aljabar, geometri, teori bilangan, dan kombinatorika. Nah, masing-masing bidang ini terdiri dari topik-topik kecil. Ya, misalkan untuk bidang aljabar, Anda harus menguasai identitas aljabar, Anda harus menguasai barisan, polinom, ketersamaan, persamaan, dan lain sebagainya. Kemudian di bidang geometri, Anda harus menguasai geometri lingkaran, geometri segitiga, mungkin Anda perlu melakukan angle chasing, dan lain sebagainya. Di teori bilangan ada topik tentang keterbagian, bilangan modulo, kemudian ada persamaan Diophantine, kemudian teorema Fermat, Euler, dan sebagainya. Kemudian untuk bidang kombinatorika, Anda perlu menguasai konsep basic counting, kemudian prinsip permutasi, kombinasi, dan lain sebagainya. Itu semua adalah beberapa hal yang mungkin muncul pada OSK atau OSP atau OSN di tingkat nasional.
Nah, untuk soal OSK bidang matematika itu sendiri, waktu pengerjaannya adalah selama 150 menit. 150 menit ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada soal dasar dan soal lanjut. Di antara kedua soal dasar dan soal lanjut ini tidak ada, jadi Anda bisa langsung mengerjakan dari soal dasar dan soal lanjut. Ya. Nah, apa perbedaan antara soal dasar dan soal lanjut? Untuk soal dasar, kita akan mengeluarkan materi yang mungkin masih terkait dengan materi-materi yang muncul di sekolah. Misalkan, katakanlah menyangkut persamaan Pitagoras, misalkan bagaimana menyelesaikan persamaan yang sudah diajarkan di sekolah. Sedangkan untuk soal-soal lanjut, mungkin dia akan memunculkan soal-soal yang memuat materi yang tidak diajarkan di sekolah. Misalkan konsep keterbagian dan konsep bilangan modular misalkan belum diajarkan di sekolah. Ya, jadi itu perbedaan antara soal dasar dan soal lanjut. Nah, untuk soal dasar, beberapa hal yang penting mengenai soal dasar ini adalah pertama bahwa soal dasar ini bentuk soalnya merupakan soal yang memerlukan jawaban isian singkat. Ya. Kemudian jawaban yang diharapkannya itu selalu berupa bilangan bulat. Jadi jawabannya pasti selalu bilangan bulat. Jadi kalau misalkan Anda mengerjakan dan menemukan ternyata jawabannya pi misalkan, ya, atau akar 2, ya mungkin Anda perlu melihat ulang apa yang salah yang Anda lakukan, karena semua jawaban pada soal dasar ini semuanya merupakan bilangan bulat. Kemudian, untuk soal dasar ini, jika Anda menjawab dengan benar, maka Anda akan mendapatkan nilai 2 poin untuk setiap soal yang benar. Sedangkan kalau Anda salah atau tidak melakukan apapun terhadap soal tersebut, Anda akan mendapat nilai 0. Jadi, untuk soal dasar, silakan Anda bisa melakukan dugaan, misalkan Anda kurang yakin bahwa mungkin jawabannya antara 1 dan 2. Ya udahlah, saya nebak saja. Kita pilih 2 misalkan. Tidak ada risiko di sini karena ketika Anda melakukan kesalahan tidak akan mendapat penalti. Baik salah ataupun kosong, Anda akan mendapatkan nilai 0. Nah, untuk soal tingkat lanjut, tipenya memang masih serupa, yakni dia soal isian singkat. Kemudian jawabannya juga hanya berupa bilangan bulat. Nah, perbedaan yang paling utama adalah ketika Anda mendapatkan solusi yang benar, maka Anda akan mendapatkan nilai 4 poin. Ya. Sedangkan kalau kosong, 0 poin, dan kalau salah, min 1 poin. Nah, di sini Anda perlu berstrategi dengan yang baik. Strategi apa yang perlu Anda lakukan agar Anda bisa mendapatkan nilai yang sebesar-besarnya. Tentunya tidak bijaksana kalau Anda asal menebak saja pada soal tingkat lanjut ini. Karena kalau Anda salah, Anda akan mendapatkan minus 1 poin. Di beberapa kabupaten tertentu, kalau Anda berhati-hati dan hanya menjawab soal yang Anda yakini Anda bisa, mungkin dengan nilai yang kecil pun Anda bisa jadi lolos ke tingkat selanjutnya. Karena misalkan teman-teman Anda di teman-teman Anda yang lain semuanya dengan ceroboh menjawab bagian soal lanjut ini dan semuanya mendapatkan nilai min 1 sebanyak 10 soal. Ya. Jadi ini silakan Anda pertimbangkan dengan baik strategi, pilih strategi yang matang yang paling menguntungkan buat Anda. Oke, untuk cara menjawab ini saya akan paparkan secara singkat, nanti Pak Fajar akan menjelaskannya dengan lebih detail.
Secara umum, yang perlu Anda lakukan adalah Anda akan masuk ke website yang nanti tentunya akan di-share kepada Anda semua bagaimana Anda bisa mengakses halaman ini. Kemudian ini kembali ditekankan bahwa jawabannya hanya berupa bilangan bulat saja. Dan juga nggak boleh memasukkan karakter yang lain, termasuk spasi. Jadi hanya angka saja. Nggak ada spasi, nggak ada huruf, nggak ada karakter apapun. Hanya angka saja. Nah, berikut adalah peralatan yang boleh Anda pergunakan ketika Anda mengikuti tes. Yang pertama adalah penggaris lurus, kemudian jangka, dan tentunya alat tulis. Ya. Alat tulis Anda bisa pergunakan untuk melakukan coret-coret di kertas yang terpisah. Sedangkan yang berikut ini adalah peralatan-peralatan yang tidak boleh digunakan selama Anda mengikuti OSK bidang matematika. Yang pertama adalah busur derajat, kemudian yang kedua adalah kalkulator, dan yang ketiga adalah penggaris segitiga. Ya, tentunya hal-hal yang lain yang lebih canggih dari ini seperti misalkan smartwatch atau mungkin handphone, tentunya ini juga terlarang ya. Dan terlarang tanpa harus kami menyebutkannya satu persatu apa saja yang terlarang. Oke, ini bagaimana kita menggunakan CBT. Kurang lebih nanti Anda akan masukkan username dan password Anda. Kemudian Anda akan melihat beberapa poin di sini. Ya, ada yang pertama, Anda mengerjakan soal nomor berapa, kemudian tempat Anda mengisi jawaban Anda bisa dilihat dengan indikasi ada kotak yang memang disediakan agar Anda bisa menjawab di tempat tersebut. Kemudian ini adalah tombol agar Anda bisa untuk mengakses soal berikutnya. Sedangkan yang nomor 4 ini, di sini Anda bisa mengklik dan Anda bisa melihat nomor-nomor mana saja yang sudah Anda akses atau yang sudah Anda kerjakan. Nah, nanti di sini Anda bisa lihat ada tombol ragu-ragu, nanti mungkin Pak Fajar akan menjelaskannya lebih lanjut. Nah, ketika Anda mengklik daftar soal yang ini, maka yang muncul adalah tampilan seperti berikut. Di sini bisa terlihat ada kotak-kotak dengan berbagai warna, dengan warna-warna yang berbeda. Ada yang berwarna hitam, biru, kuning, dan putih. Soal yang berwarna hitam menunjukkan bahwa itu adalah soal yang sudah pernah Anda buka sebelumnya, yang sudah pernah Anda baca sebelumnya. Sedangkan soal yang berwarna biru adalah soal di mana Anda sedang membacanya saat itu. Ya, soal di mana Anda sedang membaca soal secara live. Kemudian yang berwarna kuning adalah soal-soal yang Anda tandai dengan warna kuning karena Anda merasa ragu-ragu. Nah, ini penting di sini bahwa antara soal yang sudah Anda jawab dan sudah Anda baca tidak terlihat ada perbedaannya. Keduanya akan berwarna hitam. Maka akan sangat bijaksana mungkin untuk membedakan mana yang belum Anda jawab dan yang mana yang masih Anda ragu-ragu, Anda bisa mewarnainya dengan warna kuning. Sedangkan yang berwarna putih ini adalah soal-soal yang belum Anda buka sama sekali, yang belum Anda baca. Oke, seperti ini tampilan soal yang akan muncul. Anda bisa melihat soalnya. Kemudian di sini juga ada ukuran font yang Anda bisa perbesar dan perkecil. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk bagian kedua presentasi, saya akan berikan kepada Pak Fajar. Terima kasih. Ya, baik. Di bagian kedua ini saya akan menjelaskan mengenai proses menjawab begitu ya di sistem yang digunakan. Ya, namanya adalah Puspendik
CBT application. Ya, jadi halaman pertama nanti Anda akan memasukkan username dan password. Ya, username dan password ini akan diperoleh setelah Anda melakukan registrasi. Ya, di sini saya menggunakan username dan password untuk proses percobaan. Ya, begitu selesai masukkan username dan password, nanti akan langsung masuk ke soal nomor pertama. Ya, jadi di sini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bara sebagian gitu ya. Ada nomor soal, kemudian ada ukuran font yang bisa Anda sesuaikan, begitu, tergantung tampilan begitu ya, yang ada di komputer yang digunakan. Kemudian nanti akan ada tanda, misalkan untuk bagian pertama atau bagian kedua. Jadi setelah nomor 10 nanti akan ada tanda untuk bagian kedua. Nah, di sini tempat untuk memasukkan jawaban, ya. Sekali lagi jawabannya adalah selalu bilangan bulat. Ya, jadi tidak usah khawatir dengan misalkan kalau akar bagaimana, kalau desimal bagaimana misalnya. Ya, jawabannya selalu bilangan bulat. Ya, jadi misalnya 685 misalkan saja. Ya, setelah dihitung tentu saja dituliskan jawabannya dan bisa lanjut ke soal berikutnya. Ya, soal nomor 2 dikerjakan kemudian ya masukkan jawabannya misalnya saja. Soal berikutnya misalkan, nah soal ini tampaknya sulit misalnya, ya. Belum ingin menjawab dan masih ragu-ragu, jangan lupa mengeklik ini. Kalau tidak, nanti bisa terlewat. Ya, kemudian soal berikutnya dikerjakan juga dan seterusnya. Ya, kalau misalkan ingin loncat ke soal yang lain juga bisa, seperti yang dijelaskan Pak Bara dengan mengeklik daftar soal. Nah, nanti akan muncul soal-soal yang sudah dilihat. Memang saya tadi hanya baru melihat soal nomor 1 sampai 4, tetapi nomor 6, 7, 8 sebenarnya sudah saya lihat. Jadi saya tadi log out, kemudian masuk lagi misalnya. Nah, jawaban sebelumnya itu tidak akan hilang. Jadi nomor 6, 7, 8 sudah saya lihat tadi, 16, 17 juga sudah, dan seterusnya. Hanya saja nomor 6, 7, 8 saya belum menjawab. Ya, misalnya saja. Tetapi ini sudah ditandai. Ya, jadi kalau saya lanjut ke loncat ke nomor 6, nah akan ya loncat gitu ya ke nomor 6, tapi di sini tidak ada masih kosong karena memang belum saya jawab. Ya. Nah, soal yang sudah dijawab dan soal yang belum dijawab tapi sudah dilihat, begitu keduanya akan memiliki tanda yang sama. Ya, jadi bisa jadi nanti semuanya sudah hitam. Ya, situasinya. Kalau misalkan nomor 5 sudah saya lihat dan seterusnya begitu ya. Semua soal sudah saya lihat, bisa jadi semuanya hitam. Nah, dalam hal itu soal yang masih kosong akan berbahaya. Ya, jadi misalkan ke nomor terakhir nanti akan ada tombol selesai. Ya, begitu Anda mengeklik tombol selesai, ya sudah selesai dan tidak bisa lagi kembali ke yang tadi. Begitu, ya. Oleh karena itu, soal yang belum dijawab pastikan menandai dengan ini, mengeklik ragu-ragu, ya. Kalau memang tidak ingin dijawab karena ada soal karena ada negatif gitu ya. Kalau bagian kemampuan dasar selalu jawab saja walaupun tebakannya mungkin salah. Tetapi begitu nomor 15 misalnya saja walaupun sudah ditandai ragu-ragu kemudian mengerjakan soal yang lain dulu begitu ya. Nah, kemudian kembali lagi ke nomor 15 misalnya dan tidak ada belum punya jawaban yang betul, sebaiknya jangan diisi, ya. Tapi kalau misalkan punya dugaan yang kuat, ya itu terserah Anda, ya. Strateginya Anda yang menentukan, ya. Kapan menjawab, kapan tidak, misalkan harus Anda sendiri, ya. Tapi kalaupun sudah menjawab, satu lagi, maaf, sudah menjawab tapi masih ragu-ragu, itu juga masih kuning, ya. Misalkan nomor 3 tadi sudah menjawab tapi ragu-ragu, artinya bisa jadi jawaban 78 tadi masih ingin dicek ulang. Ya, jadi akan muncul. Oleh karena itu, kalau sudah yakin dan tidak ingin mengecek ulang, bisa dihapus ragu-ragu. Ya.
Jadi nanti akan menjadi hitam dan seterusnya. Ya, 15 misalkan tidak ingin dikerjakan karena tidak tahu caranya atau belum pelajari hal itu, sebaiknya mungkin ya tidak diisi, katakanlah. Dan sampai di soal nomor terakhir, misalkan sudah berhasil, nah Anda bisa mengklik selesai. Kalau memang sudah yakin, bahwasanya semuanya ini dijawab begitu ya, atau yang tidak tahu jawabannya memang ingin dikosongi, boleh langsung mengklik selesai. Ya. Oh, ternyata kalau masih ragu-ragu harus ditinjau ulang. Jadi untuk yang kosong, walaupun ragu-ragu, jadi harus dihilangkan tanda itu, baru bisa selesai. Ya, nanti akan muncul sekali lagi pertanyaan begitu ya. Apakah yakin ingin mengakhiri begitu ya? Kalau memang sudah yakin, bisa dicentang dan selesai. Ya, oleh karena itu sudah tidak bisa kembali lagi. Satu informasi terakhir, kalau misalkan waktunya habis sebelum Anda mengklik selesai, tidak perlu khawatir, jawaban tidak akan hilang. Ya, jadi semua jawaban yang telah terisi itu akan tetap tersimpan di dalam sistem. Jadi selesai itu kalau memang Anda selesai sebelum waktu habis. Kalau misalkan sebelum waktu, kalau misalnya memang waktunya sudah habis ketika Anda baru mengerjakan katakanlah nomor 16, ya tidak usah khawatir, tidak walaupun tidak mengklik tombol selesai, semua jawaban akan tersimpan. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Ya, baik. Jadi itu adalah akhir dari bagian kedua. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, sangat jelas ya Sobat Prestasi, apa yang telah disampaikan oleh Pak Bara dan juga Pak Fajar. Wah, senang sekali rasanya mendengar penjelasan dari narasumber kita yang runtut dan enak disimak ini ya Sobat Prestasi. Jadi, kita dapat memahami apa yang sudah disampaikan dan Sobat Prestasi memiliki gambaran apa yang akan dipersiapkan. Pak Bara dan Pak Fajar, ada beberapa pertanyaan nih dari Sobat Prestasi yang sering ditanyakan terkait pelaksanaan lomba. Yang pertama, apakah peserta boleh ke toilet selama tes berlangsung? Baik, terima kasih. Saya akan jawab pertanyaan yang pertama. Karena untuk OSK bidang matematika, lama pekerjaannya selama 150 menit yang cukup panjang, maka Anda boleh pergi ke toilet maksimum selama 5 menit, dan itu pun harus didampingi oleh pengawas jika ada lebih dari satu pengawas. Akan tetapi tentunya Anda tidak mau membuang waktu yang sangat berharga untuk bisa mengerjakan soal OSK tersebut, maka seyogianya Anda juga mempersiapkan diri sebelum Anda mengikuti tes. Mungkin Anda pastikan bahwa keperluan Anda untuk ke kamar kecil sudah dilakukan sebelum Anda mengikuti tes. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Bara. Jadi selama tes berlangsung sebenarnya diizinkan ya Pak ya ke toilet asal didampingi oleh pengawas dan itu hanya dikasih waktu 5 menit. Tapi alangkah baiknya seandainya peserta itu tidak melakukan itu karena harus fokus pada tes berlangsung. Gitu ya. Selanjutnya Pak, tes boleh gabung dengan bidang lain di satu tempat. Baik, untuk OSK bidang matematika, mungkin memang pelaksanaannya ada berbarengan dengan bidang yang lain. Pada prinsipnya kita tidak keberatan, akan tetapi mungkin bisa muncul gangguan-gangguan tertentu karena memang waktu penyelenggaranya tidak persis sama. Katakanlah misalkan bidang matematika selama 150 menit, kemudian digabungkan dengan bidang yang lain yang mulainya baru di tengah-tengah, kemudian selesai lebih awal. Dan itu bisa menimbulkan ketidaknyamanan, bisa mengganggu konsentrasi Anda. Tapi pada prinsipnya, asalkan tidak terjadi kecurangan-kecurangan, tidak ada masalah meskipun peserta bidang matematika
bekerja di satu ruangan dengan peserta untuk bidang yang lainnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Oke. Selanjutnya nih Pak Bara, mungkin ada tips atau trik yang bisa dibagikan untuk sobat prestasi semua agar dapat mengikuti OSN ini, serta motivasi untuk sobat prestasi dalam berjuang di OSN tingkat kabupaten kota tahun ini. Silakan nih Pak Fajar yang mantan peserta untuk tips and triknya. Nanti saya mungkin giliran yang memberikan motivasi mungkin. Baik, saya kira standar ya. Jadi untuk semua kompetisi matematika, terutama yang olimpiade begitu ya, yang materinya memang membutuhkan kreativitas, misalnya ya kemampuan bernalar yang agak dalam. Tips yang paling penting adalah banyak latihan soal. Ya, dari mana bisa mendapatkan soal-soal latihan? Ya, salah satu yang paling mudah itu di forum AOPS. Tentu saja tidak harus itu, ada banyak buku yang bisa dicari juga, misalnya ya prinsipnya banyak latihan soal, ya banyak latihan soal, ya, dan aktif begitu di forum-forum yang ada, sehingga nanti bisa tahu apakah jawabannya sudah betul atau salah, misalkan ya kesalahannya di mana, biasanya akan ada yang memberitahu, ya kalau misalkan menjawab tidak betul katakanlah, ya jadi itu satu tips, tapi ya penting sekali, ya kurang lebih seperti itu dari saya. Oke, untuk motivasi, jadi seperti yang didengar tadi, untuk peserta OSK bidang matematika ada sekitar 30 ribu peserta seluruh Indonesia yang mengikuti OSK bidang ini. Ini kan merupakan kesempatan yang sangat luar biasa, di mana Anda bersama seluruh teman-teman Anda se-Indonesia having fun, bersenang-senang dengan matematika. Jadi itu hal yang paling utama. Yang pertama adalah Anda diharapkan untuk bisa menikmati soal-soal yang sudah kami pilih. Ya. Jadi nikmati soal-soal tersebut, kerjakan dengan baik, sedapat mungkin. Kemudian juga untuk matematika ini, bahwa OSK bidang matematika ini, ya, atau juga OSK bidang yang lainnya itu memungkinkan Anda untuk bisa sekolah ke luar negeri. Misalkan kalau Anda berprestasi cukup baik, bisa sampai ke OSP dan ke OSN. Misalkan teman-teman Anda sebelumnya, peserta OSK, OSP, OSN tahun-tahun sebelumnya, beberapa di antara mereka ada yang sudah bersekolah di luar negeri, dan saya ikut berbangga berbagi berita dengan Anda bahwa ketika mereka sudah berada di luar negeri pun mereka masih bisa berprestasi ya. Ada di antara mereka yang mengikuti lomba Putnam, itu adalah lomba matematika seluruh universitas di Amerika Serikat, dan teman-teman kita ini mendapat ranking yang bagus ya. Ada yang ranking 26 sampai 100 ya, dan ada sebanyak 5 orang lainnya yang rankingnya itu di bawah 500 besar, dan itu namanya dipampangkan secara resmi oleh website Mathematical Association of America. Ya, jadi dengan lomba ini bisa membuka pintu-pintu agar Anda bisa terus sukses ke depannya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Anda sudah diberikan kesempatan oleh sekolah Anda untuk bisa berpartisipasi, dan mudah-mudahan Anda semuanya bisa berprestasi. Mungkin tidak dengan mendapat medali, tapi juga dengan cara Anda sudah mencoba mengerjakan soal sebaik yang Anda mampu. Demikian. Baik, terima kasih Pak Bara dan juga Pak Fajar atas tips dan trik serta motivasi yang diberikan. Yang sangat luar biasa ini ya Sobat Prestasi. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat memberi semangat yang lebih untuk Sobat Prestasi semua dalam mengikuti OSN bidang matematika ini. Kami sampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada narasumber kita, yaitu Pak Alia Mbara,
dan juga Pak Fajar Yuliawan atas pemaparan materi dan penjelasan yang sangat detail pada sosialisasi ini, serta tips dan tips serta motivasi untuk Sobat Prestasi semua. Semoga dapat memberikan pencerahan dan juga semangat untuk Sobat Prestasi semua dalam berjuang untuk mengikuti OSN tingkat kabupaten kota hingga nasional dan memperoleh medali di OSN tahun 2024. Semoga ajang ini dapat memunculkan talenta-talenta yang luar biasa di bidang matematika, baik di tingkat nasional maupun internasional. Demikian Sobat Prestasi, sosialisasi OSN tingkat kabupaten kota bidang matematika, jenjang SMA, MA, sederajat. Terus semangat dan terus berkompetisi, jujur itu juara. Sampai bertemu lagi Sobat Prestasi, sehat selalu, dan kami akhiri sosialisasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.